Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Januar Akbar Ramadhani, mahasiswa aktif dari Institut Setiami Kampus Bekasi A dengan jurusan Administrasi Bisnis ya. Menurut saya pesannya untuk dari acara ini ya, motivasi entrepreneur ini, pesannya ini tuh cukup baik gitu ya. Mungkin kedepannya bisa diajarkan lebih lanjut untuk kedepannya bisa selanjutnya karena ini melatih juga nih buat kita-kita nih yang masih awam tentang buat buka usaha itu seperti apa, buat jadi entrepreneur itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk kesan saya di sini tuh saya mendapatkan banyak ilmu gitu yang bermanfaat. Karena dari sini kita nih nanti bisa tahu nih ya, kedepannya kalau kita bingung nih udah lulus mau jadi apa, kita udah ada bekal nih kedepannya satu step lebih daripada yang lain gitu karena kita udah ikut acara ini. Nah, untuk yang terakhir nih ya, pesannya untuk BLK itu ya, terima kasih juga udah buat acara ini. Mungkin kedepannya bisa dihadain lagi part-part selanjutnya. Mungkin sekarang kan di tempat BLK itu sendiri ya, mungkin bisa diadakan kampus tuh kampusnya. Ya, itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak dan Ibu. Selamat datang juga kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara motivasi entrepreneur dengan mengusung tema mewujudkan wirausaha baru dan tenaga kerja profesional bersama BLK Kompetensi Jawa Barat di Kota Bekasi pada hari ini Selasa 21 Juni 2022 yang diselenggarakan di BLK Kompetensi Provinsi Jawa Barat. Maka dengan ini kita mengucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Naswa. Untuk seluruh hadirin, dipersilakan untuk berdiri. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Direktur Inkubator Pentahelix, Bapak Dr. Andres Yusrodi CHP MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi
Komisariat 4A, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Bapak Asok Profesor Insinyur Haji Makmur Heri Santoso, Magister Engineering. Saya mohon berdiri Pak, biar kenal Pak. Tepuk tangan dong. Asosiasi Perguruan Tinggi Wilayah Komisariat 4A memiliki anggota kurang lebih 70, yang saat ini banyak perguruan tinggi yang berfungsi menjadi universitas, yang kurang lebih ada 50. Yang saya hormati Bapak Ketua Kamar Dagang dan Industri, yaitu Bapak Haji Muhammad Gunawan, Sarjana Teknik, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Silakan berdiri Pak. Tepuk tangan. Ini Ketua Kadin kita. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Bekasi, Bapak Ibu SEMM. Semoga sehat Bu. Alhamdulillah bisa hadir Bu. Yang saya hormati yang mewakili Ketua Tim Wali untuk Pembangunan Kota Bekasi, pun juga beliau mewakili Wali Kota, yaitu Bapak Beni Tunggul PhD. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati, harusnya ada dari Kepala Dinas, ya, Balai Latihan Kerja Kompetensi Jawa Barat, insya Allah hadir nanti ya. Mudah-mudahan nanti bisa menggunakan Zoom, bisa hadir. Yang saat ini saya bisa diwakili oleh Bapak Ridwan. Mohon berdiri Pak Ridwan dari BLK Kompetensi Jawa Barat yang dari Kota Bekasi. Tepuk tangan. Ada yang masih tertinggal? Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari TW4 ya? Iya, Bu Eni ya? Silahkan, berdiri Bu. Ya. Kemudian dari TW4 juga ya? Silahkan Pak. Dengan Pak Erikson ya? Terima kasih. Ada lagi? Kemudian untuk para dosen, silahkan berdiri Bapak dari Pertiwi, dari Bani Saleh, ya. Ibu Mimin, berdiri, ya. Kemudian Pak Rusli Puteh dari STMIK Pranata Indonesia. Kemudian lagi Pak Haji dari Kadin, coba acungkan tangannya, ya. Kemudian kepada Pak Ketua Panitia Pelaksana Harian, Bapak Tejo, angkat tangan Pak Tejo. Ya, terima kasih dari kemarin sudah mempersiapkan Pak Tejo. Kepada seluruh panitia, hadirin undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak, Ibu, peserta dan undangan sekalian, saya sebagai Direktur Inkubator Pentahelik Kota Bekasi, berserta dengan komunitas. Apa itu yang dimaksud dengan inkubator Pentahelik Kota Bekasi? Penta itu artinya adalah 5. 5 itu satu adalah unsur dari pemerintah yang saat ini diwakili oleh TWU 4. Ya, saat ini ada Pak Beni Tunggul, ya, PhD. Kemudian ada dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Bekasi. Alhamdulillah ketuanya bisa hadir. Uni Mirlina SEMM, ya. Oh iya, ketua sekretarisnya Bu Aisyah. Bu Aisyah, ayo berdiri Bu Aisyah, biar kenal nih sekretaris PMI. Tepuk tangan dong. Jadi perlu saya sampaikan, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia ini memiliki, ya, dari DPP, kemudian ada dari provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Betul ya Bu ya? Betul ya? Sehingga nanti kalau ingin bergabung dengan IPMI
di sini ada ketuanya. Ya, ini pun juga mewakili daripada UMKM. Ya, jadi usaha apa aja ada. Nah, kemarin habis melaksanakan ya Bu Asyah ya, cukup besar juga di kota. Kemudian yang mewakili inkubator pentahelik atau juga pentahelik selain daripada TWU 4, kemudian pun juga ada IPMI, pun juga Aptisi. Kemudian selain daripada Aptisi yang sekarang dipimpin oleh Pak Prof. Asok Insinyur Haji Makmur Heri Santoso Magister Engineering, pun juga ada Kadin. Ya, Kadin ini adalah Bapak HM Gunawan, ST, SE, MSI. Nah, kemudian pun juga ada komunitas, ya, ada komunitas. Nah, di sini ada komunitas kartu, Pak Herul berdiri. Nah, tepuk tangan komunitas kartu ini adalah AC hemat energi, ramah lingkungan. Kemudian ada Kitasi ya, Pak Tejo. Kemudian juga di sini ada hidroponik. Sekarang lagi ada action di luar sana, pun juga banyak komunitas yang lain. Bapak Ibu, selain daripada yang disebutkan tadi, pun juga pentahelik ada yang disebut dengan media. Media ini ada media fakta integritas. Ditambah dengan komunitas-komunitas yang lain. Saya perlu sampaikan bahwa acara hari ini dihadiri berdasarkan undangan itu ada 50, Pak. Ya, ada 50 peserta. Karena memang dibatasi dalam posisi pandemi Covid. Jadi kita tidak bisa lebih daripada 50. Tetapi sekalipun demikian, karena memang kami sudah mempersiapkan beberapa kursi. Pun juga bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini kita akan mendapatkan 4 materi. Materi yang pertama menyangkut masalah visi dan misi Kamar Dagang dan Industri, pun juga bagaimana kita membangun usaha. Kemudian ada materi nanti yang disampaikan oleh IPMI berbicara tentang planning bisnis. Kemudian pun juga ada materi yang berhubungan visi dan misi Kadin, mitra dengan dunia usaha dan industri, serta pun juga bermitra dengan perguruan tinggi. Ya, kemudian lagi nanti ada materi yang berhubungan dengan motivasi bagaimana kita menjadi seorang entrepreneurship. Baik, Bapak Ibu, hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Aptisi Wilayah 4A Komisariat 4A, Bapak Asok Profesor Haji Insinyur Makmur Heri Santoso, MN SC. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukran ala nikmatillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Direktur Inkubator Pentahelik, Bapak Dr. Andes Yusrodi MSI, yang saya banggakan, yang kelihatannya capek untuk persiapan sekarang ini. Yang saya banggakan Ibu Ayuni, Ketua IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Alhamdulillah bisa berkenan hadir. Kenapa saya sebut dulu yang di depan? Satu-satunya wanita saya dulukan. Yang kedua, Bapak Beni Tunggul PhD, yang saya hormati dan saya banggakan juga, serta abang saya ini, Ketua Kadin, Bapak Haji Muhammad Gunawan, SE, ST, MSI. Tentunya mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Bang Haji Ali Syahbana, ini sahabat kita, Wakil Ketua dari Kadin.
serta bapak-bapak yang hadir di sini. Mohon maaf kalau nanti saya nggak hafal. Ibu Eni sebagai temannya Pak Beni Tunggul, serta juga di sini ada Pak Haryono, yang lainnya Pak Hairul, serta dari Pak Hairul dari tadi AC, udahlah gampangnya dari AC, serta temannya di sini juga Pak Muhdi, juga sahabat kami dari Pertiwi sebagai anggota pengurus Aptisi juga, serta yang lainnya. Mohon maaf kalau saya tidak sebut semua. Tentunya di sini ada Pak Tejo Suksmonegoro sebagai pelaksana panitia di sini, dan adik-adikku semuanya yang dari perwakilan mahasiswa dan mahasiswi. Alhamdulillah bisa sore ini walaupun udaranya ngomong AC tapi ini panas. Pak Herul, gimana Pak Herul? Jadi ini tanggung jawabnya Pak Herul. Oh iya, Bu Aisyah tadi, Siti Aisyah, ini yang namanya Siti Aisyah Pak Yusrodi. Tadi kenapa saya sebut Pak Yusrodinya nanya Siti Aisyahnya mana gitu. Iya kan, benar. Jadi anak-anakku semuanya dari mahasiswa maupun mungkin ada yang dari SLTA, STN. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan niatnya kita akan laksanakan sosialisasi yang terkait dengan yang tertulis di sini, mewujudkan wirausaha baru dan tenaga kerja profesional bersama BLK Kompetensi Jawa Barat di Kota Bekasi. Sebetulnya acara ini memang cukup panjang riwayatnya. Jadi riwayatku dulu cukup panjang karena berawal dari kami bekerjasama dengan Kadin dan IPMI yang sudah kita tanda tangani, di mana awalnya kami berniat bekerja sama dalam kaitannya Aptisi atau Goes to Campus. Awalnya itu karena kami berangkat dari kenapa ini dimulai terpikirkan oleh saya sebagai ketua Aptisi, karena banyaknya kalau lulusan-lulusan dari kampus ini, banyaknya mahasiswa menambah lulusan menjadi banyak yang pengangguran. Awalnya dari situ. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ketua Kadinnya cukup aktif dengan ketua IPMI juga. Alhamdulillah berniat nanti sesuai dengan susunan acara kali ini yang pertama dilaksanakan, kepenginnya kami akan datang ke kampus-kampus. Mudah-mudahan Pak PLT-nya nanti bisa juga ikut mengisi acara itu, agar mereka-mereka bisa meniru para orang-orang yang memang sudah pada sukses untuk ditiru, agar mahasiswanya setelah lulus bukannya nyari pekerjaan, tetapi sudah bisa membuka usaha sendiri. Awalnya begitu. Barangkali nanti ditambahin oleh Pak Kadin, saya tidak usah lama-lama. Saya awalnya situ, kemudian kami buka juga sesuai dengan pidatonya Pak Wali Kota, akan adanya pentahelik. Waktu itu berangkat dari itu, kemudian kami berkumpul di kantor Kadin, menyusun sehingga mengangkat Pak Yusrodi sebagai Direktur Pentahelik. Nah, mudah-mudahan acara ini nanti bisa lancar, sukses, dari kampus ke kampus. Saya harapkan yang hari ini datang diwakili oleh 2 orang, agar saya yakin apabila itu kita jalankan sebagai mahasiswa, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Ibu dari IPMI, terus dari Kadin dan Pak Beni Tunggul dengan pengarahan-pengarahannya,
mahasiswa tidak akan susah untuk berwirausaha, bahkan bisa lebih sukses daripada kalau kalian kerja di perusahaan. Untuk itu harapan kami nanti bisa disampaikan ke kampusnya, dan kami akan datang ke kampus-kampus itu dengan pasukan yang sama. Mungkin ditambah nanti Pak PLT, Pak Wali Kota juga bisa hadir, juga bisa menghadirkan mereka-mereka yang sudah pada sukses di luar. Barangkali saya tidak akan panjang lebar karena masih banyak yang ingin menyampaikan. Mudah-mudahan nanti tolong dengarkan, dicatat, disampaikan kepada teman-temannya yang di kampus. Kami juga sudah sudah menandatanganin tadi sebelum ke sini, saya sudah menandatanganin kerjasama dengan PLT Pak Wali Kota yang nanti saya sudah tandatanganin tadi. Makanya tadi saya agak telat, ternyata masih banyak yang telat. Dari saya itu saja. Kemudian Kadin, kami kemarin juga sudah datang ke kabupaten. Besok lusa katanya saya mau diajak ke Bupati PLT yang ada di kabupaten, supaya mereka-mereka juga memikirkan beasiswa untuk mahasiswanya. Dan nanti Pak Kadin sampaikan apa yang tadi sudah dibicarakan dengan saya tentang TSR, barangkali gitu ya tadi ya. Itu saja, makasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Kadin Kota Bekasi, Haji Muhammad Gunawan ST SE MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, fa ya ibadallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari yang seger ini kita bisa ketemu. Ya, saya bilang seger karena apa? Kalau panas kan panas sekali, tapi kalau gini kan sedikit-sedikit seger-seger, agak meriang dikit. Betul-betul ada ya? Pertama-tama yang saya hormati Direktur Inkubator Pentahelix Bapak Yusrodi, dan juga yang saya hormati Ketua Aptisi Profesor Insinyur Makmur Santoso, ada SD-nya juga, ada MM-nya juga. Juga di sini yang saya hormati Ketua IPMI Ibu Ayumi, yang paling cantik di depan karena yang lain nggak ada, laki semua. Juga tim P4, di sini ada Profesor Benny Tunggul, ada Bu Eni, ada Pak Benson ya. Juga yang saya hormati para dosen. Di sini di belakang ada beberapa orang yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak sekalian. Juga di sini yang saya hormati panitia pelaksana acara ini, yang mana hari ini kita melakukan sedikit motivasi entrepreneur terhadap para mahasiswa dan juga SMK yang ada di Kota Bekasi. Yang saya hormati dan saya cintai adik-adik sekalian, dan juga yang lulus dari SMK maupun dari kampus-kampus mewakili. Juga yang saya hormati para ibu-ibu dosen yang duduk di samping kiri, mungkin yang nggak mungkin mahasiswa karena kelihatan lebih tua dikit. Di sini saya sebagai Ketua Kadin menyarankan dan juga memberikan motivasi terhadap bapak-bapak ibu sekalian, adik-adik sekalian. Nanti setelah ada sambutan ini, saya harapkan adik-adik sekalian yang baru lulus kuliah, apalagi SMK ya, bisa mendengarkan dan mengikuti sampai akhir. Karena kebetulan di sini nanti yang memberi pemaparan adalah benar-benar pimpinan pengusahanya masing-masing, seperti Bu IPMI di sini kan, Bu Ayumi itu suatu pimpinan dari ketua komunitas
usaha muslimah di Kota Bekasi. Di situ diajarin cara bagaimana berusaha, bagaimana caranya jadi wanita berguna, lulus, walaupun orang tua tidak mampu memberi kuliah, paling enggak usaha sendiri. Maka itu di situ ada wirausaha diutamakan. Bagaimana caranya lulus sekolah, berwirausaha, mendengarkan ceramah dari para ahli, hingga keluar dari sini mempunyai ilmu bagaimana caranya berusaha. Dan di sini akan disampaikan dibantu juga oleh Kadin, bagaimana caranya untuk membuat izin perizinan, bagaimana caranya ikut pendidikan biar dapat ilmu tenaga kerja seperti praktek-praktek ada di kampus-kampus yang sekarang dipimpin oleh Pak Isrodi sebagai Direktur Pentahelix. Jadi hari ini benar-benar bermanfaat. Sayangnya cuma satu di sini kipasnya kurang, jadi pada kipas-kipasan. Jadi takutnya nggak betah dengerin dia. Saran saya kan di sini kan ada Pentahelix, ada AC-nya juga di sini. Pak Hairul, harusnya tadi paling nggak ada kipas angin dikit-dikit tambahin, walaupun nyewa juga. Paling enggak sedikit anak-anak akan betah untuk mendengarkan. Kayaknya sambutannya itu aja. Nanti akan saya teruskan sebagai pemaparan bagaimana caranya menjadi pengusaha muda yang baru lulus, benar-benar bisa berlomba, berkompetisi para pengusaha-pengusaha lain yang baru lulus. Itu aja, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua TWU P4 Kota Bekasi, Bapak Beni Tunggal PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Direktur Pentahelix Bapak Dr. Andes Isrodi, Ketua Kadin Bapak Muhammad Gunawan, Ketua PISI Bapak Makmur Santoso, dan Ketua IPMI Ibu Ayuni Merlina, dan teman-teman saya dari IP4 ada di sini dua, Ibu Eni dan Pak Alexen, dan teman-teman dosen yang saya hormati, dan semua Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mungkin saya di sini juga mewakili Wali Kota memberikan sambutan. Artinya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua kampus-kampus, baik itu dalam arti akademisi, dalam arti para dosen, ya, senat dan juga mahasiswa yang bisa hadir pada hari ini. Mungkin akan bertanya, mengapa dikumpulin gitu ya? Kok kampus-kampus dikumpulin, biasanya kumpulnya mana? Di DPR RI, di DPRD, di Pemkot gitu. Tapi hari ini beda. Satu hal yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kota Bekasi kepada perguruan tinggi sebagai salah satu unsur yang menjadi pilar dari pembangunan adalah kita membangun yang disebut dengan namanya Pentahelix. Sebenarnya saya akan sampaikan, Pentahelix itu kalau dari kata penta itu ada 5, penta itu 5 dan helix itu adalah lingkaran atau jejaring, di mana kelima unsur ini bersatu langkah dalam mencapai suatu pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan daripada Kota Bekasi, baik dari pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik atau sumber daya manusia. Nah, kami melihat potensi ini menjadi potensi yang sangat strategis untuk sama-sama bergerak. Makanya kita menggandeng APTISI sebagai satu koordinasi daripada perguruan tinggi yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Komisariat 4, ya, 4A, itu Bekasi, Kota Kabupaten, kemudian Purwakarta dan Karawang, ya, dan Subang, yang dipimpin oleh Bapak Profesor Makmur. Dan kami melihat juga mahasiswa itu kan salah satu tempat, salah satu status yang dimana mereka di kampus dididik bukan secara saja mempunyai secara knowledge, tapi juga kita mengharapkan ada keterampilan. Nah, keterampilan ini bukan aja bersifat hard skill, tapi juga soft skill. Maka kita menggandeng Kadin. Kadin ini adalah salah satu lembaga yang kumpulannya adalah semua asosiasi ataupun unsur-unsur pengusaha yang dimana terkumpul menjadi satu kekuatan ekonomi yang menjadi wadah para mahasiswa nanti untuk melakukan permagangan ataupun juga penempatan kerja. Jadi
kami berharap Kadin ini menjadi wadah kekuatan baru dalam sistem sirkulasi pembangunan dan baik secara SDM ataupun secara pembangunan ekonomi, menjadi kekuatan baru untuk mendapat bukan saja menampung mahasiswa menjadi tenaga kerja, tapi juga menciptakan yang disebut dengan wirausaha baru. Kenapa? Kota Bekasi dalam 5 tahun ini masa pimpinan Pak Rahmat Effendi dan Pak Priyanto punya target menciptakan 150.000 wirausaha baru. Bagaimana kita mendapatkan ini? Salah satu kekuatan yang kami lihat, strength yang kami lihat bahwa adalah berada di kampus. Bayangkan 70 kampus berada di wilayah, katakan 40 kampus di Kota Bekasi dengan rata-rata 200 saja siswa, sesuatu jumlah yang cukup besar. Bayangkan lagi kalau 1 tahun itu sudah dilahirkan sekitar 1.000 orang. Apa yang terjadi? Pengangguran baru kan? Nah, sementara kerja sangat sedikit. Ditambah lagi dengan bencana yang sangat global apa? Pandemik. Pandemik bukan saja mem-PHK para karyawan, tapi juga menciptakan pengangguran baru. Ya, nah, kami melihat potensi ini sangat penting. Kami lakukan ini, maka kita bangun Pentahelix. Tadi adalah pertama saya ucapkan tadi saya sampaikan bahwa perlunya perguruan tinggi, kedua adalah Kadin. Nah, kami melihat juga di Kota Bekasi ini sejak beberapa tahun ini terjadi pandemik ini, pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi itu terbesar di Indonesia nomor 2. Pertanyaannya, kok masa pandemi bisa bertumbuh ekonominya? Aneh toh? Sementara kenapa? Semuanya susah, tapi satu hal keajaiban yang terjadi di Kota Bekasi ini pada masa pandemi ini, ekonomi kita itu tumbuh. Apa kuncinya? Kami melihat bahwa salah satu kuncinya adalah UMKM. Apa UMKM? Usaha mikro, menengah, kecil, menengah. Tapi ada yang disebut bilang usaha mak-mak kita majuin. Kenapa? Fakta membuktikan kekuatan ekonomi di Kota Bekasi ini dari angka 100 itu 90% adalah pelakunya adalah ibu-ibu. Makanya saya katakan sering UMKM itu usaha mak-mak kita majuin. Dan alhamdulillah salah satunya adalah Ibu Ayuni. Ibu Ayuni ini punya organisasi namanya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Berada di Kota Bekasi. Beliau mempunyai cabang di 12 kecamatan. Dan kata muslimah berarti apa? Yang begini atau yang begini? Nah, di Kota Bekasi itu ada 12 klaster UMKM. Ada sekitar 20 komunitas. Dan alhamdulillah di komunitas di Kota Bekasi itu sudah tersegmen. Ada berhubungan dengan digital marketing, bekerja sama dengan ada yang berhubungan dengan ekspor, bekerja sama dengan bea cukai, bekerja dengan lembaga-lembaga lain. Jadi artinya ini kan melihat satu hal yang kita inginkan dengan adanya komunitas ini, mahasiswa bisa bermitra, khususnya kampus-kampus, bermitra dengan mereka untuk mendapatkan pertama adalah bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu bukan berarti modal itu adalah uang. Orang Surabaya ada yang bilang bondo nekat, bonek ya. Maksud bonek itu bukan berarti dia tidak punya perhitungan, tetapi dia melihat talenta atau bakat atau kemampuan ataupun passion itu menjadi salah satu modal. Ya. Yang kedua adalah network. Sekarang saya yakin generasi Z sekarang ini Z ya, selalu memiliki yang disebut dengan handphone. Pertanyaan saya, handphone itu untuk apa sih? Pacarankah? Chattingkah? Gibahkah? Atau apa? Sebenarnya itulah kekuatan kalian, adik-adik, untuk menciptakan network. Mengapa ada Facebook? Mengapa ada IG? Apa? Kenapa? Bukan untuk exposing diri, sekarang flexing ya, bukan. Takkanlah dari situ Anda punya network. Kenapa? Kita kenal ada disebut dengan marketplace, ya. Marketplace itu adalah salah satu sarana Anda sama dengan berjualan di pasar. Kenapa? Saya senang, saya punya putri, umur baru 17 tahun, baru tamat SMA, sudah punya 1,6 juta teman. Kamu tahu sekarang apa TikToknya? Dia di-endorse terus. Ya, dia bisa menghasilkan saya satu bulan 1 juta. Terbalik kan?
Nah, pertanyaan saya, gunakan potensi itu supaya Anda jangan gunakan waktu yang kepada yang sia-sia. Artinya apa? Bukan tidak satu hal yang tidak aneh sekarang, seorang anak gadis SMA bisa jatuh kepada seorang udah tua gitu gara-gara satu. Nah, pertanyaan saya, maukah Anda begitu? Nah, ini yang kami ingin ciptakan, adanya komunitas ini adalah supaya teman-teman nanti dari kampus-kampus bisa bergabung kepada komunitas-komunitas. Misalnya gini, ada namanya Orsamart, saya bangun itu bersama Telkom, salah satu komunitas UMKM, mereka itu membangun digital marketing. Tapi mereka juga sering melakukan pameran-pameran produk-produk. Nah, saya berharap, saya tantang nih, Pak, ini saya mau pemerintah Kota Bekasi, saya tantang kepada APSI, tahun depan, di bulan Mei 2023, lakukan pameran UMKM kampus. Saya minta Bayangkara 1 muncul, dari Bina Tunggal muncul, Pelita Bangsa muncul, sehingga nanti 40 outlet ada menunjukkan kemampuannya. Setuju? Berikan tepuk tangan. Nah, itu yang kita harapkan dari pemerintah, adanya Pentahelix. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada komunitas daripada UMKM, ada juga media. Kenapa? Salah satu kunci kesuksesan dalam salah satu pembangunan itu adalah publikasi. Betul kan? Nah, kenapa? Adanya medsos itu adalah salah satu bentuk sarana untuk publikasi. Bahkan kampus-kampus sekarang melakukan untuk menghemat segalanya, pakai publikasi medsos ya. Karena Anda bayangkan bayar iklan di TV berapa mahal, ambil spotnya. Nah, jadi kita berharap nanti dari Pentahelix ini ada kekuatan baru di Kota Bekasi ini, bahwa kampuslah menjadi kekuatan ekonomi baru. Percaya nggak? Bayangin aja di sini. Contoh, namanya siapa Mbak? Tias. Nah, contohnya Tias. Hobinya apa Mbak? Bulu tangkis. Nah, orang kalau kita lihat, saya kali salah satu inovasi kalau berbicara bulu tangkis. Apa yang menjadi dunia usaha dari bulu tangkis? Apa? Nah, buat saya pernah ke Tasik ya. Saya ke Tasik. Saya tertarik mereka menjual POK itu sekarang udah di persatuan bola ya. Mereka di sana. Itu siapa pelakunya? Jadi dikumpulkan anak SMK. Nah, maksud saya, nanti saya minta semua kampus-kampus BEM-nya itu harus punya satu unit usaha kampus, bukan koperasi ya. Saya tidak bicara koperasi. Kenapa? Koperasi itu akan sifatnya kolektif ya. Tapi kalau UMKM yang ada UMKM kampus itu bersifat personal yang mengekspos dirinya sehingga bisa menjadi dunia usaha. Dari dunia usaha ini muncul salah satu kekuatan ekonomi baru. Mau nggak kamu mendapatkan tambah jajanan dari orang tua? Mau? Lakukan itu. Siap? Nah, ini yang saya berharap teman-teman di sini kampus, mengapa kita sekarang bergabung di BLK? Pertanyaan kenapa ya? Kok jauh-jauh kami ketemu namanya Pak Mamur juga nih. Beliau ini berpensiun daripada kepala sini. Ya. Pak Rizal, Mamur Rizal sama juga Pak. Jadi kita berharap, saya punya pengalaman saya dulu punya mahasiswa dulu ada 40-60 orang Papua. Kalau bicara orang Papua, apa yang kita pikir? Hitam, keriting toh? Tapi pertanyaan saya bukan hitam keritingnya. Pasti mereka bilang, kalau dari indeksnya, pasti mereka bilang akan rendah dari segi kualitas intelektual. Betul nggak? Tapi kalau mereka ke kampung, potensinya banyak. Sekarang pendapatan negara ini dari privat berapa? Ya toh? Nah, pertanyaan saya, sumber daya alam yang menjadi kekuatan ekonomi mereka itu tidak berimbang dengan sumber daya manusia. Betul kan? Nah, akhirnya saya berpikir, bagaimana saya menjual mereka? Menjual mereka bukan berarti menjual fisik seperti orang berpikir tanda kutip. Tapi how to sell himself with his competition, kemampuan berkompetisi. Akhirnya saya lakukan. Ketika mereka kuliah di tempat saya didik mereka 6 bulan mendapatkan sertifikasi keterampilan. Saya didik mereka di TI. Nah, TI. Pulang dari sana, mereka akhirnya mengelamar ke bank ini, dan kemudian itu diterima. Apa yang mengakibatkan mereka sukses? Kenapa? Kalau mereka dapat ijazah, semua bisa dapat ijazah. Betul nggak?
Tetapi belum tentu semua orang dapat sertifikasi profesinya dia, kemampuannya dia. Nah, artinya ketika HRD melihat ini orang serius, itu menjadi nilai plus. Betul kan? Nah, ini yang kami melihat, kita akan mendidik sekarang bukan saja Anda mendapat ijazah sarjana, tapi Anda mempunyai sertifikasi kompetensi yang bisa Anda jual. Artinya, juallah diri Anda bukan dengan kertas, tapi bagaimana Anda mempunyai kompetensi terjual. Kenapa? Saya banyak belajar dari orang luar negeri. Mengapa orang luar negeri bisa langsung dapat kerja? Karena mereka menjual, ditanya, apa kemampuan Anda, bukan apa titel Anda, enggak. Pak, kalau maaf ya, kami ini sudah tingkat profesor. Bagi kami sekarang, itu no without our competition. Tanpa kompetensi. Nah, makanya di sini, Aptisi, Kadin, juga dengan komunitas, dan dengan media, dengan Pentelek itu, mendorong semua mahasiswa dan kampus yang ada di daerah 4 wilayah itu supaya bisa melakukan kualitas. Kita itu bukan lagi di ijazah. Pertanyaan saya, bukankah sekarang banyak doktor ataupun MM sekarang jadi pengangguran? Kenapa? Karena kutu buku. Begitu masuk dunia kerja, hao-hao. Nah, inilah yang menjadi salah satu visi kita. Dan kita insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang dapat terlaksana, sehingga nanti saya berharap siarkan ini kepada semua kampus-kampus dan tantang kampus-kampus, tantang pendidikan punya yayasan, tantang pendidikan punya ketua-ketua. Kami tidak mau ijazah, kami ingin menjual diri kami. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Ibu Ayuni Mirlina SEMM. Waktu dan tempat saya persilakan. Kok kurang semangat ya, mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Pelaksana Bapak Yusron, Pak sebagai Ketua apa Pak di sini, maaf, Pentahelix ya, Inkubator, dan kemudian juga Bapak Profesor Makmul selaku Ketua Aptisi, dan juga Ketua Kadin, Bapak Ketua Kadin, gue lupa kok namanya ya, Pak Gunawan. Di sini juga ada wakilnya juga Pak Aji, dan juga dari tim TUP 4 dihadiri oleh Profesor Beni Tunggul, ada Ibu Eni, ada Pak Alexson, dan juga para dosen yang hadir di sini, dan juga seluruh mahasiswa yang hadir di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di acara seminar motivasi entrepreneur. Disinilah sudah terlihat bahwa fungsinya di Kota Bekasi adanya semacam komunitas pentahelik. Pentahelik ini atau multi pihak ini dari beberapa unsur komunitas yang didukung oleh pemerintah setempat dan juga media, dan juga harusnya ada perwakilan yaitu dari tokoh masyarakat harusnya ya, karena saya lihat di Pentahelik Kota Bekasi ini belum ada tokoh masyarakat yang masuk ke dalam ini. Saya nggak tahu karena Pentahelik ini katanya hanya 5 seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Yang namanya pentahelik itu atau multi pihak itu adalah suatu kolaborasi di mana beberapa komunitas yang didukung oleh unsur pemerintah setempat. Ya, yang dimana nanti pada saatnya kita membutuhkan suatu pentahelik perdesaan, pentahelik kewirausahaan, pentahelik dan lain-lain. Ini semua saling mensupport. Ya, apalagi pada saat ini yang dilakukan oleh pentahelik adalah pentahelik kewirausahaan atau entrepreneur, ya, dimana yang dari awalnya memang IPMI sudah mempunyai program yaitu IPMI Go to Campus, ya, IPMI Go to Campus. Akhirnya kita terlaksana, saya ketemu dengan Kadin dan ketemu dengan Aptisi. Di situ kami sudah membuat suatu MOU bagaimana bisa IPMI, Kadin, Aptisi, melalui Aptisi kita masuk Go to Campus. Nah, pada saat ini kita memang tidak di kampus, kita melalui akses pentahelik, yaitu adalah di gedung BLK. Ya, mudah-mudahan pada hari ini
semua terrealisasi apa yang narasumber nanti bicarakan, dan tentunya saya minta mahasiswa mendengarkan dengan cermat supaya ilmu ini bisa dipakai untuk setelah lulus daripada kemahasiswaan. Saya di sini tidak sendiri, saya selaku Ketua IPMI Kota Bekasi. IPMI adalah Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, dia adalah organisasi nasional, dan juga IPMI adalah organisasi mendunia dan sudah ada di kurang lebih 20 negara IPMI ini. Dan saya juga didampingi oleh sekretaris saya yaitu Ibu Aisyah, dan juga ada tim saya lagi di Pentahelik, ada Ibu Kadek dan ada Ibu Feni. Saya kira dari saya itu saja, jadi saya sebelum sebagai pembicara, jadi saya tadi diminta kasih sambutan dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala BLK Provinsi Jawa Barat, Bapak Rudi Billah, Esos MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Wali Kota Bekasi dalam hal ini diwakili oleh Pak Beni, Pak Beni, Sekolah TW4. Kemudian yang terhormat Ketua Aktivi Wilayah Komisariat Wilayah Bapak Profesor Haji Sulaiman Ma'mur, ASM Engineering SC, berkait dengan saya lihat di sini dengan Pak Haji Ma'mur ya. Terima kasih Pak Haji Ma'mur telah menyempatkan hadir. Kemudian yang terhormat Ketua Kadin Kota Bekasi Bapak M. Gunawan. Kemudian yang terhormat Ketua IPMI Kota Bekasi Ibu Ayuni Mirlina SMM. Terima kasih. Yang terhormat Direktur Inkubator Pentahelik Bapak Dr. Andes Yusroni CHP MSI, adik-adik mahasiswa-mahasiswi undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan pada acara ini, marilah kita sejenak sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, karunia dan inayah serta taufiknya kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara seminar motivasi kerjasama BLK Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan aktivitas Komisariat Wilayah 4A Inkubator Pentahelik Kadin Kota Bekasi dan pihak terkait dengan tema menciptakan sosioekonomi muda yang berkarakter, berprestasi dan kompeten dalam keadaan sehat walafiat. Permohonan maaf Pak Badinas, Pak Insinyur Ahmad Taufik Sadi MSI berhalangan hadir pada acara yang sangat bagus ini, yang sangat strategis ini, karena beliau harus melaksanakan tugas mendampingi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat karena akan bekerja ke Provinsi Bali. Itu beliau menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan pada acara yang lain ini. Hadirin yang saya hormati, saya bisa merasakan bagaimana aura bahagianya rekan-rekan di sana, para mahasiswa dan mahasiswi, mengharap kemudian ibu dan bapak sekalian yang semangat ya, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan dalam sektor tenaga kerjaan. Tadi berbahagia, salah satu permasalahan yang kerap ditemui dalam bidang tenaga kerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Itu tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah lulusan sekolah, khususnya sekolah menengah atas, SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan belum terserap oleh
pasar kerja, dunia usaha dan dunia industri. Kami punya data di Provinsi Jawa Barat berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Jawa Barat yang dirilis pada Agustus 2021. Kondisi umum kerja Jawa Barat, kita memiliki penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas itu sekitar 38,9 juta jiwa. 8,9 juta yang tidak 7 juta orang, dan mereka ada 31 juta orang atau 90,18%. Sisanya 2,43 juta orang atau ekivalen dengan 9,8% yang menganggur. Jadi ada 9,83% menganggur. Itu. Kemudian bagaimana masih melatih lembaga pendidikan, lulusan dari berbagai pendidikan yang berkontribusi terhadap pengangguran terbuka. 60% ini universitas memberi kontribusi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat 7,21%. Kemudian diploma ini 6,38%. Ini yang agak sedikit nyeleneh kelihatannya SMK dan SMA. SMK ada di level yang paling tertinggi dalam kontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sini ada 16,71% untuk SMK dan 13,5% ini 9,53% dan SD sekitar 6,70%. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ini itu adalah tantangan bagi Jawa Barat. Strategis kerja di Jawa Barat, pertama kita memiliki tenaga kerja yang memang memiliki daya saing yang rendah. Kemudian penguatan keahlian dan tenaga kerja, perselisihan hubungan industrial, kemudian rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap program pemulihan dan percepatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kemudian kita juga punya tantangan ke depan. Tantangan ke depan yaitu struktur atau politik keuangan ini masih jauh tertinggal dari provinsi lain dan juga Indonesia secara keseluruhan. Kemudian kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah, itu menjadi utama di Jawa Barat dan juga produktivitas industri dan juga untuk mencapai otomasi dan revolusi industri 4.0. Bagaimana peran balai latihan kerja dalam KPT kemiskinan ini? Balai latihan kerja berfungsi untuk membentuk staf pencari kerja pengangguran terbuka menjadi individu yang kompeten dan dinamis sehingga mampu bersaing untuk mendapatkan kerja. Kita memiliki 3 balai latihan kerja. Ada BLK Mandiri, ada BLK kompetensi, dan ada BLK PMI. BLK Mandiri kita proyeksi bagi pengangguran 48%. Kita latih skema usaha untuk menjadi pekerja mandiri, kemudian kita cari pemasaran dan keuangan dan legalitasnya. Kemudian untuk yang ini kategori SMA dan jadi tantangan ada sekalian. Oleh karena itu saya kemarin merintis dengan Prof. Makmur, Aptisi dan juga Pak Gunawan dari Kadin ingin berkolaborasi. Bagaimana sih anak-anak muda kita termasuk Pak Beni ya dari Kota Bekasi, di samping mereka bisa memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi juga mereka bisa ciptakan satu pekerjaan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Salah satunya tadi ada UMKM, satu bentuk usaha mandiri juga didasari oleh satu kemampuan tertentu, baik itu segi manajemen, dari segi keterampilan ataupun juga keahlian dan sebagainya. Nah,
BLK Kompetensi merupakan salah satu wadah untuk mendidik dan melatih generasi muda, ya kita khususnya generasi muda, agar mereka memiliki satu keahlian, satu hard skill, ya, keterampilan vokasi, ya, yang ditunjang oleh soft skill-nya, sehingga mereka nanti bisa bersaing dalam dunia kerja. Karena melalui pelatihan di BLK Kompetensi dilatih oleh para instruktur sesuai dengan kurikulum yang tersedia, sesuai dengan keahlian-keahlian dari kejuruan-kejuruan yang ada di BLK. Ini akan dilatih dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga diharapkan dengan memberi sertifikat kompetensi, mereka sudah layak dan sudah mampu mempunyai keahlian dalam bidang vokasi tertentu. Di sini ada beberapa kejuruan, ada otomotif juga ada otomotif untuk sepeda motor, untuk kendaraan roda 4, untuk body repair dan sebagainya. Kemudian juga ada untuk computerized, untuk AIT atau TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi, ya ada beberapa kejuruan. Ada untuk operator komputer muda ataupun juga ada web programmer. Kemudian juga ada kelistrikan, ada air conditioning, AC, ada CNC, bubut untuk secara komputer dan sebagainya. Ini silahkan nanti mungkin kalau ada materi dari BLK nanti mungkin lebih lengkap disampaikan. Saya kira ini sebagai tambahan saja dari Pak Kepala BLK yang tadi juga saya diminta oleh Pak Prof untuk menambahkan dalam sambutan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti seminar ini. Terima kasih kepada para narasumber yang bersedia untuk memberikan materi-materinya pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kelancaran dalam kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi seminar motivasi entrepreneur. Baik, karena penyampaian materinya cukup lama, jadi untuk Bapak dan Ibu narasumber bisa menyampaikan materinya di podium ataupun di kursi. Materi pertama yaitu Business Planning IPMI yang akan dibawakan oleh Ibu Ayuni Mirlina SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu.